Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dalam majelis ini, dan kita berdoa semoga Allah memberkahi kita sekalian. Dan langkah kita menghadiri majelis ini insya Allah tiada rugi, karena Allah akan mengganti dengan ganti surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita membahas tentang jadilah pembela Islam, jangan mengkhianatinya. Jadilah pembela Islam, jangan mengkhianatinya. Ya. Disampaikan juga di sini bahwasanya ingatlah wahai umat Muhammad bahwa hidup kita tidaklah lama. Dunia ini begitu singkat. Tugas kita hanyalah menjadi sang pengabdi kepada Allah semata. Kewajiban kita hanya mendedikasikan seluruh hidup dan mati kita semata-mata karena Allah. Sebagaimana dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Bersyukurlah dan berbahagialah karena kita sebagai umat Muhammad dinobatkan Allah sebagai umat terbaik yang berdakwah dan menebarkan Islam dengan dasar keimanan. Sebagaimana dalam Al-Quran yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini digambarkan orang yang beruntung itu adalah orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, surat Quran surat Al-Fussilat 33. Jadi misi kita ibadah ini hanyalah untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah berupa kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan berdakwah dan berjuang menolong agama Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah berupa kebahagiaan dunia dan akhirat dengan berdakwah dan berjuang menolong agamanya Allah. Hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, ya kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menolong agama Allah dalam artian luas. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus menjadi karyawannya Allah. Ya. Kalau karyawannya Allah itu lebih dari segalanya. Kalau menjadi karyawannya manusia aja kita bisa aktif, bisa semangat, ya, bisa berkorban banyak, apalagi kita menjadi karyawannya Allah. Harusnya kan lebih aktif, lebih banyak berkorban. Itu idealnya begitu. Karena apa? Karena yang menciptakan kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, yang ngasih kita istri juga Allah, ngasih anak kita Allah, ngasih semuanya Allah.
Bayangkan nggak ada minuman 1 gelas 1 hari katakanlah, kekeringan, ya apa rasanya? Ya. Ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Ya. Jadi menolong agama Allah dengan sepenuhnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berdakwah menyebarkan Islam, berjuang membela Islam di saat Islam dihina dan dinista oleh musuh-musuh Allah. Menolong agama Allah juga menegakkan Islam secara kafah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kira-kira sampai detik ini Islam masih ada yang dihina apa enggak? Banyak masih. Umat Islam yang baik dilecehkan, umat Islam yang menegakkan tauhid dilecehkan, ya. Sedangkan kaum yang naudzubillah berbuat kemaksiatan malah dilindungi, bahkan dibuat undang-undang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, kepada umatnya, ya, seluruh pengorbanan Rasulullah dan para sahabat, baik harta, pikiran, tenaga, dan bahkan nyawa sekalipun, ya, sebagaimana untuk tegaknya sistem Islam, ya, sebagaimana supaya tegaknya syariat Islam. Jadi membangun sistem Islam itu, ya, diawali dulu oleh Rasulullah dan para sahabatnya akan berdarah-darah. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, ya, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ya. Jadi kuncinya supaya negerinya makmur itu bertakwa, Masya Allah. Apalagi kalau kita lihat senang sekali, ya, jamaah sudah mulai banyak, masjid jamaahnya banyak, ya. Orangnya kompak, banyak bersedekah, Masya Allah, makmurnya luar biasa, dan saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, ya. Wahai umat Muhammad, dalam kondisi Islam dihina dan dinista seperti sekarang ini, jangan justru menjadi pengkhianat dan munafik. Adalah dosa besar bagi mereka yang munafik, ya, menikam Islam dari dalam, berteman dengan orang kafir, dan menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin dan pelindung. Ya. Orang munafik juga adalah mereka yang menghalangi tegaknya sistem Islam ini. Mereka berpaling dari hukum Allah dan peringatan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Jadi sesembahan selain Allah, ya, yang mungkin viral, ada yang membuang ini, ya, sajen dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya, ya, banyak faktor hal yang bisa kita ketahui. Ya. Yang pertama, ya, khawatir dia itu kemurkaan Allah bertambah di situ ketika itu dibiarkan. Ya. Yang kedua, memang masih belum banyak yang paham tentang arti, ya, apa itu sajen. Ya. Kalau memang itu dilakukan oleh orang non Muslim, katakanlah umat Hindu dan lain sebagainya, ya itu tugas mereka. Tapi kalau yang melakukan dari orang-orang Islam, itu berarti masuk kategori syirik. Ya, bahkan dalam gurunya Syekh Hasyim Asy'ari menambahkan itu masuk murtad, ya. Itu saya. Ya. Nah, gurunya siapa? Kiai Soleh Darat, ya. Terus bagaimana orang yang sudah kita seru, kita suruh dan lain sebagainya untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, jika mereka tidak mau mengikutinya, apa konsekuensinya bagi mereka? Yaitu waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah, ya, segampangannya ini, di dunia golek duit tok ae. Nggak mau beriman pada Allah, nggak mau berdakwah pada Allah, nggak mau berbagi kepada yang lain, ya. Nah, itu penghidupannya akan sempit. Penghidupan sempit itu diketahui dari mana? Dari hati dia. Nah, yang tahu hanya dia. Ya, kita pun mungkin sekilas saja. Bagaimanapun dia mencari hiburan ke sana kemari kok masih sempit, ya berarti karena dia belum dekat dengan Allah. Ya, nyari kok enggak tenang, ke gunung enggak tenang, ke laut enggak tenang, ya ke alun-alun enggak tenang, ke tampasnya enggak tenang. Ya karena mencari ketenangan bukan di situ. Itu sebagai tafakur enggak masalah, bukan dilarang. Kita ke gunung, masya Allah, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya taklim kita di gunung enggak apa-apa, di dekat laut enggak apa-apa. Kita juga sering melakukan seperti itu. Mabit di laut sambil ngaji, masya Allah, tafakur enggak masalah. Tafakur apa tadabbur? Ya tadabbur juga. Jadi satu makna. Ya memikir, afala yatadabbarunal Qur'an, mentadaburi, ya. Jadi itu. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kehidupan di dunianya akan sempit dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, karena orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, itu lebih sedikit daripada orang yang berbuat dosa. Ya. Wa aktsarumul fasiqun, kebanyakan kamu berbuat fasik. Wa aktsarumul zalimun, kebanyakan kamu berbuat zalim. Pokoknya masya Allah itu. Jadi kalau digambarkan sebenarnya Allah gregetan pada manusia ini. Seakan-akan ingin menumpahkan saja gunung-gunung itu lebih dahsyat lagi, ya. Tapi karena masih ada orang yang mau sujud kepada Allah, masih ada orang yang menyeru kepada Allah, orang tua yang zikir pada Allah dengan tetesan air mata, menangis dan sebagainya. Inilah yang meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yukhafilin rahmati Allah, sebagaimana orang-orang kafir pun tidak akan senang ketika kita selalu menyeru kepada Allah. Orang soleh diam itu banyak temannya, tapi orang soleh yang ngajak kepada kebaikan itu banyak musuhnya. Ya. Terus jadi wong apik meneng wis gak semacam-macam meneng ae. Nah, dalam Islam kayak gitu, enggak ada kata-kata meneng, semua diseru, diajak pada kebaikan. Ya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu khafil rahmati Allah, ya, kita bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mau berjuang di jalan Allah. Ya, bahkan para ulama dahulu siksaannya lebih pedih daripada apa yang kita alami. Yang pernah saya ceritakan itu seorang ulama dengan pendapat ilmunya, kemudian ada sang raja tidak setuju, akhirnya dia dihukum, ya, dengan cambukan yang luar biasa, tidak karuan. Dia padahal ngarang kitabnya juga berjilid-jilid, ya. Sehingga ketika dia dibebaskan dari penjara, ya anaknya ngomong, ya abaku dahulu biasa kalau sholat malam 300 rakaat. Tetapi ketika sudah dihukum dari penjara oleh sang raja itu, dia tinggal separuh sholat, kuat. Sekarang sudah cacat, tidak kuat, cuma bisa mengerjakan 150 rakaat sholatnya. Ya Allah, itu sudah kena hukuman cambuk, pukul, tak karuan, sudah wes di penjara, diapakan dah. Jadi ketika habis dihukum itu kuatnya sholat cuma 150 rakaat. Lah kita lah mikir 4 rakaat yang gila ya, ngantuk tak karuan, ya Allah, astagfirullah. Taklim aja ngantuk. Ndak, ketika kita salat malam, ya Allah, cek abote. Ya kadang 2 rakaat terus cepat-cepat witir ndang turu meneh. Nah, lah ya. Kalau dipikir mereka, ya Allah, surga kok sih tetuk endi ya gampang gitu ya. Sedangkan mereka untuk mendapatkan surga itu kayak gitu 300 rakaat sholat malam, ya kadang ya sampai Imam Nawawi itu tidurnya itu sampai berdiri supaya nggak tidur nemen-nemen. Dan beliau umurnya wafat 40 tahun tapi karyanya jilid-jilid tak karuan banyak. Jadi waktu yang barokah,
seperti itu panjang ya. Tapi walaupun di penjara ya sebagian besar insya Allah kebanyakan juga enggak. Jadi mereka mengatakan andai nikmatnya di penjara itu luar biasa. Andai kata raja tahu nikmat ini akan ditukar dengan raja, tapi raja nggak akan mampu membelinya. Saking nikmatnya di dalam penjara itu tadi. Loh kok bisa nikmat? Ya karena dia di penjara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah menurunkan sakinah, ketenangan di situ. Ya. Jadi orang yang bahagia itu bukan berarti di luar penjara bahagia, di dalam penjara sedih. Tidak mesti. Tergantung di penjaranya karena apa. Agama apa narkoba? Agama atau narkoba? Masuk. Nah, iya kan? Sebagaimana Nabi Yusuf kan Rabbi as-sijnu Atau ahabbu penista. ilayya mimma yad'unani ilayya. Nabi Yusuf kan mengatakan, ya Allah penjara lebih aku sukai daripada menyeru ajakan dia kan gitu ya. Iya. Seperti itu. Allah. Jadi walaupun 11 tahun, 10 tahun, Masya Allah, kesenangannya yang luar biasa, kebahagiaan. Wajar salah ya? Jadi kalau dirahmati Allah, jadi itu ya, kita berusaha ngecas diri kita kembali agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun posisi kita, entah itu kita posisi kaya atau kurang kaya atau tambah kaya, ya bagaimanapun kita tetap menjadikan dakwah ini sebagai panglima utama. Jadi menjadikan dakwah ini menjadikan apa? Panglima yang utama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana para mujahidin mana? Palestina itu mereka tidak hadir taklim itu apa alasannya? Yang pertama tidak hadir karena jihad, yang kedua tidak hadir karena gugur di medan jihad, syahid. Mana si fulan? Oh syahid. Itu tidak hadir sudah mereka. Tidak hadirnya karena syahid, Masya Allah. Ya. Tapi insya Allah kita juga gitu ya, tidak hadir karena Syahid. nah, syahid ya, berjuang. Sangit bisa. Sangit. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala nanti menjaga kita ya, menjaga istiqomah. Minta kepada Allah, minta istiqomah ya Allah. Amin. Ya, jadi minta ibadah yang apa namanya lebih dekat lagi ya. Juga minta kepada Allah teman-teman yang soleh ya, insya Allah itu penting ya. Oke, insya Allah itu yang Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.